Pemirsa 3 tahun sudah Jokowi JK memimpin negeri, bukan tanpa kerikil, bukan tanpa kritik. Isu utang hingga guncangan isu sensitif bergulir silih berganti. Apa jawaban Presiden Jokowi? Kita ikuti kembali wawancara Don Bosco Slamun bersama Presiden Joko Widodo berikut ini. Tapi kan ada kritik ini Bapak Presiden. Banyak sekali kemauan dan banyak daftar proyek dan harus terpenuhi tapi kemudian harus berutang. Katanya begitu. Bagaimana Bapak? Ya dalam sebuah negara manapun itu pasti memiliki hutang. 2014 hutang kita 2.700 triliun. Ya, sekarang kurang lebih 3.600. Tetapi bentuknya triliun. jelas ya. Tetapi selain bahwa kita harus membayar bunga dari hutang yang sudah ada, tentu saja ada hutang tambahan yang kita pakai semuanya itu hal-hal yang produktif, hal-hal yang memberikan return, hal-hal yang memberikan manfaat untuk masyarakat. Misalnya kayak waduk, kemudian nanti irigasinya, kemudian tol, kemudian pelabuhan, semuanya itu akan bermanfaat dan akan produktif, memberikan nilai tambah yang baik untuk negara ini. Sebetulnya tidak ada alasan. Jadi kalau ada kritik, sebetulnya ada jawaban terhadap kritik. Ya biasa, kalau ada kritik dalam sebuah negara demokrasi, kritik itu buat kita adalah vitamin yang memberikan semangat dan juga mengingatkan. Belum tentu juga kita benar, saya ada yang mengingatkan juga sangat baik. Bapak Presiden, kita ada di proyek, tapi saya tidak merasa lengkap kalau kita tidak bicara beberapa isu yang paling akhir, yang orang sebut sebagai kegaduhan. Ini ada kegaduhan soal isu G30S PKI bangkit lagi. Ada gaduh soal pembelian senjata. Bapak kalau lihat ini apa? Ya biasa, dalam sebuah negara besar seperti itu ada isu anti asing, ada isu anti asing, ada isu diktator, ada isu PKI. Biasa, kalau saya biasa aja, biasa aja. Ya biasa saja, tetapi orang mengatakan ini menuju persaingan 2019. Ya politik itu seperti itu, dan rakyat saya melihat semakin matang, semakin dewasa mensikapi isu-isu seperti itu, tidak terbawa arus, tidak terbawa opini-opini yang menyesatkan. Saya kira rakyat ini semakin banyak isu malah semakin dewasa, semakin matang gitu dalam berpolitik. Saya kira ini yang bagus. Cara Bapak Presiden melihat perkembangan isu ini agak mengejutkan saya. Karena saya ikuti sejak jadi wali kota, jadi gubernur, dan kemudian secepat itu melihat kegaduhan politik sebagai sebuah proses yang biasa. Artinya tidak ada terkejut sama sekali? Enggak, biasa saja. Dan kita harapkan masyarakat juga mensikapi seperti itu. Apa gitu loh, masyarakat harusnya juga seperti itu. Jadi inilah yang akan dewasakan dan mematangkan cara-cara berpolitik kita. Kalau ini diulang-ulang masyarakat lama-lama kan juga jenuh. Masa ada 5 tahun isunya isu PKI terus. Itu lagi. Ya. Diulang-ulang, bosen lah. Didaur ulang isunya. Iya, didaur ulang. Lama-lama bosen. Lalu kemudian kemarin terjadi kegaduhan di kabinet yang berkaitan dengan isu pembelian senjata yang bilang ilegal. Kemudian Pak Panglima bicara, lalu kemudian orang bilang kok bikin gaduh begitu. Dalam kabinet yang memang banyak menteri, banyak lembaga yang tentu saja komunikasi di antara menteri, kementerian dan lembaga ini memang harus baik. Dan ya kalau ada sedikit seperti itu juga menurut saya juga biasa dalam komunikasi, dalam demokrasi ada komunikasi yang belum tuntas. Ya, saya kira hal seperti itu. Tapi selalu saya sampaikan kepada menteri, kementerian dan lembaga. Kalau ada hal yang ragu dan perlu diselesaikan, ya selesaikanlah antar menteri. Mungkin bisa ditarik ke tingkat Menko. Kalau tingkat Menko, tingkat koordinasi Menko belum selesai, bisa naik ke Wapres. Belum selesai lagi bisa
ke Presiden. Saya kira proses-proses seperti itu, manajemen seperti itu yang kita kata Pak JK lakukan. begini, tidak ada demokrasi dalam pemerintahan. Itu harus dirapat aja. Boleh berbeda. Iya, ya, dan kita memang sudah biasakan dalam rapat itu berbeda, debat, tetapi kalau sudah diputuskan, sudah ada kesimpulan, yaitu yang harus semuanya bersama-sama memberikan dukungan. Tapi sangat menarik ketika ada kegaduhan itu, Bapak Presiden bilang, kerja, 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 masih tidak berubah. Ya memang yang ditunggu masyarakat itu apa sih? Kan hasil. Kalau kita nggak bekerja, kita hanya mengurusi isu, mengurusi kegaduhan, mengurusi nggak kerja-kerja. Kalau saya udahlah, saya sampaikan kepada seluruh menteri, fokus bekerja, fokus kerja. Bapak Presiden, setelah 3 tahun, CSIS membuat survei. Survei itu tentang kepuasan publik dan mereka mempertaruhkan harapan yang lebih besar kepada pemerintahan Jokowi JK. Jadi 80% punya harapan pada masa depan yang lebih baik. Nah itu yang harus dijawab dengan kerja keras. Betul. Coba tanya aja ke Pak Menteri PU. Berapa hari bekerja dalam seminggu? Enggak Sabtu, enggak Minggu, enggak pernah di rumah. Ya, itu saya untuk selalu apa? lihat. Ya karena harapan masyarakat terlalu tinggi itu harus dijawab. Dengan hasil. Ya. Hasil itu didapatkan kalau kita bekerja keras. Kalau enggak ya enggak akan muncul sebuah hasil. Jadi itu ini menarik sekali karena orang berharap, orang akan mengatakan elektabilitas 2019 mungkin akan lebih mudah persaingan di situ untuk Ya, Pak Jokowi maju lagi. saya sampaikan bahwa kita ini tugasnya bekerja, menteri tugasnya bekerja, membantu presiden mengenai penilaian itu diserahkan pada masyarakat. Serahkan kepada masyarakat. Pemirsa, Presiden Jokowi menuai pujian ketika mampu mengumpulkan semua mantan Presiden Republik Indonesia yang masih Biasanya hidup di acara 17 Agustus beberapa waktu lalu. Sebetulnya siapa sih pembisik sang presiden? Kami akan sajikan informasinya untuk Anda. Presiden yang sesungguhnya biasanya untuk mengambil keputusan yang tampak sederhana tapi memberikan pesan yang luar biasa besar. Pasti ada rencana di belakangnya, tapi tidak tiba-tiba begitu saja. Bapak Presiden yang sesungguhnya